Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat. Mohon kalian mengikuti pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh supaya kalian dapat mencerna apa yang Ibu sampaikan hari ini. Pelajaran hari ini adalah penataan produk. Nah, di bab ini KD-nya adalah KD 31, memahami penataan produk, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. KD 32, merencanakan tampilan barang dalam penataan produk di produk supermarket, fashion, sport, drink, food, fresh, dan kosmetik, fashion, dan sport. KD 41, melakukan pengelompokan penataan produk, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. KD 42, menyusun rencana tampilan produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Untuk materi ajarnya hari ini adalah penataan produk. Oke, penataan produk yang biasanya disebut dengan display, kalian sudah pernah dengar ya. Jadi adalah penataan barang dagangan di tempat tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen, memudahkan konsumen untuk melihat serta memilih dan akhirnya membeli produk atau barang yang ditawarkan. Lanjut next, fungsi penataan produk. Nah, penataan produk atau biasa disebut dengan produk display merupakan usaha yang dilakukan dalam penataan barang dagangan di toko. Nah, dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapihan dan keindahan dengan tujuan mengarahkan pembeli agar tertarik untuk melihat dan memutuskan untuk membeli, maka penataan produk ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah increasing sales productivity, yaitu meningkatkan produktivitas penjualan. Jadi display adalah membangkitkan perhatian dan mendorong penjualan barang dagangan yang menjadi prioritas yang diutamakan. Yang kedua adalah creating the desired store, yaitu menciptakan citra toko yang diinginkan. Nah, jadi display dapat menciptakan suatu image yang diinginkan dan dipertahankan posisi lembaga retailer store pada daerah pemasaran. Jadi selain dua ini, penataan produk juga memiliki beberapa fungsi. Seperti apa? Menciptakan citra niaga, meningkatkan pembeli, memperkenalkan barang baru, meningkatkan keuntungan. Paham ya? Sekarang tujuan penataan produk. Nah, tujuan penataan produk. Nah, pelaksanaan display yang baik itu merupakan salah satu cara untuk memperoleh keberhasilan atau biasanya disebut dengan self service. Nah, dalam menjual barang-barang. Nah, berhasilnya self service menjual barang-barangnya tergantung pada pelaksanaan penataan produknya. Jadi tujuan pelaksanaan produk atau display di sini adalah satu apa? Untuk menarik perhatian atau attention interest para pembeli. Nah, hal ini dilakukan menggunakan warna-warna, lampu-lampu dan sebagainya. Nah, kedua untuk apa? Untuk menimbulkan keinginan barang-barang yang dipamerkan di toko. Yang ketiga, kemudian para konsumen masuk ke dalam toko dan melakukan pembelian atau yang biasa disebut di share and action. Jadi di share and action ini artinya apa? Untuk menimbulkan keinginan memiliki barang-barang yang dipamerkan di toko setelah masuk toko, kemudian melakukan pembelian. Lanjut next. Nah, jadi sebelum masuk ke pendisplayan, dalam usaha untuk menarik perhatian konsumen, display itu mempunyai peranan yang penting. Seperti apa? Display itu berperan untuk apa? Menjual barang. Display juga bisa membantu menciptakan suasana toko. Display juga berperan menciptakan adanya transaksi penjualan. Display juga berperan melindungi barang-barang dari kerusakan fisik barang. Nah, sekarang pendisplayan yang baik
teliti dan teratur akan memberikan keindahan bagi konsumen maupun pihak perusahaan. Memberikan kemudahan. Oke, Ibu ulang lagi ya. Pendisplayan yang baik, teliti dan teratur akan memberikan kemudahan bagi konsumen maupun pihak perusahaan. Jadi sini ada manfaat display bagi konsumen dan juga manfaat display bagi perusahaan. Nah, manfaat display bagi pihak konsumen, satu, mudah untuk dimengerti, mudah untuk dilihat, mudah untuk memilih, mudah diambil dan diletakkan kembali, mudah dirapikan. Nah, manfaat display untuk perusahaan apa? Meningkatkan penjualan, meningkatkan store image-nya, mengumumkan out of stock-nya atau barang yang kosong, mengidentifikasi laku atau tidaknya suatu produk. Nah, itu adalah manfaat konsumen dan manfaat bagi perusahaan. Lanjut ya. Nah, sekarang syarat-syarat penataan produk. Untuk syarat-syarat penataan produk, penataan produk atau display yang biasa disebut display itu harus dilengkapi dengan informasi keadaan toko dan barang yang dijual. Nah, biasanya dimaksudkan agar apa? Calon pembeli lebih mengenal barang dan semakin besar peminat untuk mengadakan transaksi. Nah, semakin banyak barang yang ditampilkan, semakin mudah pula calon pembeli menentukan pilihannya. Nah, oleh karena itu, display harus disajikan berdasarkan sudut pandang dari pembeli. Nah, di sini adalah syarat-syaratnya harus bagaimana. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan display adalah apa? Satu, barang-barang yang laku ditempatkan pada tempat yang strategis. Nah, kedua, penyusunan barang yang harus menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga menimbulkan daya tarik dan kesan yang memuaskan. Ketiga, pramuniaga dapat dengan cepat dan mudah mengambil atau menunjukkan barang yang dibutuhkan pembeli. Keempat, penyusunan barang hendaknya membangkitkan pelanggan untuk melayani diri sendiri atau self service. Nah, itu syarat-syarat penataan produk. Nah, lanjutnya di sini adalah display yang mengacu dengan logika konsumen tidak hanya melahirkan nilai tambah atau kemudahan. Nah, yang dirasakan langsung oleh konsumen atau pengunjung toko, tetapi juga membantu para peritel dalam hal pengaturan display secara keseluruhan, misalnya dalam mensiasati display produk influence atau lebih efektif. Nah, di samping mengacu pada logika konsumen dalam menjalankan aktivitas display, para peritel juga harus memperhatikan aspek-aspek penting lainnya yang merupakan syarat dalam mewujudkan display yang baik, yaitu apa? Display harus mampu membuat barang-barang yang dipajang menjadi mudah dilihat, mudah dicari, dan mudah dijangkau. Nah, yang kedua, display harus memperhatikan aspek keamanan, baik keamanan bagi pengelola toko dari potensi kehilangan maupun keamanan bagi pengunjung konsumen yang berada di dalam toko. Nah, ketiga, display yang dilakukan oleh pembeli harus informatif dan komunikatif para peritel. Jadi dapat memanfaatkan alat-alat bantu seperti talker, standing poster, sinek dan sejenis point of purchase material yang lainnya. Seperti itu. Next, lanjut untuk Nah, sekarang gini, di dalam membuat display juga harus memperhatikan pengaturan tempat atau space management, yaitu sistem pengaturan barang dengan mengoptimalkan pemakaian ruangan yang tersedia sehingga menghasilkan nilai lebih. Antara lain apa?
mempercepat perputaran barang. Yang kedua apa? Menurunkan biaya gudang melalui pencegahan penumpukan persediaan barang di gudang. Menciptakan daya tarik bagi konsumen. Ya. Next. Nah, dalam pas manajemen harus merencanakan apa? Point of purchase, yaitu apa? Suatu keterangan tentang nama barang, ukuran, harga, dan keterangan lain yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga menarik dan mudah dilihat pada posisi orang berdiri. Terus pemajangan atau display perlu memperhatikan hal-hal seperti itu, yaitu pengelompokan barang atau yang biasa disebut dengan grouping, yaitu pengaturan jumlah barang dalam rak yang disesuaikan dengan daya jual barang. Terus lanjut, memperhatikan bentuk dan jenis komposisi warna kemasan. Terus harus apa? Memperhatikan FIFO, yaitu pemajangan barang yang memperhatikan tanggal masuk barang yang untuk menghindari kadaluarsa atau expired. Menggunakan price card yang berisi data fisik barang, misalnya nama barang, kode supplier, pemasok, harga jual, nomor rak, jumlah minimum stok, dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya secara teknis dalam melakukan penataan barang atau yang biasa disebut dengan display terdapat beberapa syarat. Nah, ini syaratnya harus dipenuhi, yaitu apa? Display itu harus rapi dan bersih. Nah, kerapihan dan kebersihan merupakan salah satu faktor yang dapat menarik perhatian pelanggan untuk mendekat membeli barang sehingga pada akhirnya tertarik untuk membeli. Terus yang kedua apa? Mudah dicari. Nah, salah satu cara untuk pembeli nyaman dan betah berbelanja adalah tersedianya berbagai kemudahan. Nah, untuk itu barang yang dipajang di rak haruslah menurut kelompoknya atau grouping, serta bentuk barang yang umumnya digantung di atas. Nah, ketiga, mudah dilihat. Nah, dalam memajang label barang dan label harga pada rak pajangan haruslah menghadap ke depan atau keluar sehingga pembeli dengan mudah dapat melihat tanpa menyentuh barang. Terus keempat, mudah dijangkau. Nah, pada umumnya pengunjung toko adalah biasanya para wanita ya, yang memiliki tinggi badan antara umpamanya 150 sampai 160. Nah, untuk itu dalam penataan barang harusnya diperhitungkan ketinggian peralatan display yang disesuaikan dengan tinggi badan. Agar mudah untuk dijangkau. Nah, demikian juga untuk barang kebutuhan sehari-hari, jangan diletakkan pada tempat yang tersembunyi. Kelima, aman. Nah, dalam penataan barang harus dipertimbangkan keamanan. Barang yang mudah pecah misalnya jangan diletakkan di pinggir karena dapat dengan mudah tersentuh pembeli yang menyebabkan kecelakaan dan kerusakan barang. Nah, dalam melakukan display jangan meletakkan makanan berdekatan dengan barang yang mengandung racun misalnya. Oke. Next, sampai di sini pertemuan materi yang Ibu sampaikan, karena kalau Ibu sampai KD 32, 33 itu waktunya tidak memungkinkan. Nanti Ibu lanjutkan di pertemuan minggu depan. Mohon mohon materi yang hari ini Ibu berikan dicerna dengan baik, dipahami, dipelajari dengan benar, karena nanti di minggu depan Ibu akan berikan beberapa tugas dan pertanyaan-pertanyaan. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.